Awas. Ada Pak Halim ya? Iya. Iya, apa sih ya? Halim datang tuh. Pak Halim. Dia ada di sana. Ya, siap semuanya. Tutut, Yati, Yanti. Ayo. Ayo lututnya. Siap. Ya. Jadi pada dasarnya, tubuh kita akan ikut kemana arah kepala kita. Kalau kepala terlampau tengadah, dada kita akan sakit. Jelas? Jelas, Mbak. Ya, Mark Spitz kok nggak begitu, Mbak? itu gaya Amerika. Tapi itu nanti deh, bulan depan. Oke, sampai minggu depan. Tak ada bonbon untuk bulan ini kan, Leh? Nggak ada, Mbak. Mulus. Wah, sialan lu. Anak-anak. Merdi. Merdi siap? Bagi dong kuenya. Ayo kumpul semua, yuk. Ayo ganti baju semua, yuk ganti.
rupanya. Kirain siapa? Mobilnya ganti ya? Mobil kerja. Halo sayang. Ibu bawa sesuatu buat Gambir. Tapi sekarang Gambir bobo dulu ya. Son, Pak Mokhtar naksir tanah itu. Kalau bisa besok dia pengen lihat. Lumayan tuh. Tanah sengketa. Sialan. Di, ada mau lepas besi tua, 8 ton. Bisa cari lawannya nggak? Aduh, Son, kalau mau kasih objekan jangan yang tua-tua begitu. Yang muda dong sedikit. Anjing lo. Cari pekerjaan yang biasa-biasa sajalah. Jangan yang hayal begitu. Siapa bilang hayal? Ini konkret. Cari duit sekalian yang gede dong. Yang kecil percuma. Ya nggak, Di? Aduh, nggak tahu ya. Kalau saya yang kecil jadi, yang besar juga nggak nolak. Tapi begini nih, saudara. Tadi saya juga sudah bilang sama Sony. Kamu diterima jadi peragawati. Diterima bagaimana? Teman-teman menganggap kau punya kemungkinan untuk jadi peragawati top. Cuma, Anda harus berlatih selama lebih kurang 3 bulan terus-menerus. Apa yang harus saya pelajari, Bu? Nanti deh. Udahlah. Serahin aja sama Hadi. Dia emang lurahnya di bidang itu. Bung kok baik sekali sih? Ya, sekedar saling tolong-menolong sesama teman saja. Lantas kapan saya kamu tolong? Sabarlah, satu-satu dulu. Habis kau maunya langsung jadi direktur aja sih. Angkatlah kau, bebek. Entahlah ku tak mengerti, hatiku selalu ingat kepadamu. Adakah engkau mendengar rinduku bisikan kata-kata, ku sayang kau, ku cinta kau apa adanya. Ku ingin kau, ya hanya kau yang hadir dalam impianku ini. Tak rasa hari berganti, sedangkan aku masih merenungi dan bahkan jadi bertanya, samakah perasaanmu terhadapku? Bisikanlah sejujurnya padaku, kasih. Ku ingin kau, ya hanya kau, milikku satu-satunya.
bencong-bencongan orangnya. Kau ini? Hati-hati aja dengan orang itu, Mbak. Aku sih nggak kenal dia. Cuma orang itu sangat terkenal. Dan terkenal dalam hal yang kurang baik. Mudah-mudahan aja nggak separah yang diduga orang. Ah, dia itu teman baik Sony. Mana mungkin dia berani kurang ajar. Tapi mendingan Mbak jaga-jaga aja deh. Persoalanmu sendiri bagaimana dengan produsermu? Nggak ada jalan lain. Pengadilan. Sampai begitu? Habis dia menantang. Karisa Butik menampilkan koleksinya berupa pakaian-pakaian yang cocok untuk bepergian ke kantor atau ke arisan atau juga untuk acara-acara resmi. Pakaian-pakaian ini terbuat dari bahan katun linen. Terus terang, kepribadiannya terasa muncul. Cuma barangkali masih harus dilatih lagi jalanannya anak. Justru karena jalannya itu kepribadiannya muncul. Koleksi hitam dan putih karya Ratna Dumila ikut pula memeriahkan peragaan busana malam ini. Warna yang tetap in di setiap saat dan musim. Koleksi ini dirancang khusus untuk ibu-ibu yang menyenangi garis sportif dan elegan. Koleksi Raisa Rais kali ini adalah busana resmi malam hari. Busana-busana ini dirancang khusus dengan penempatan detail-detailnya secara tepat. Pakaian-pakaian malam untuk acara resmi dari Kariza terbuat dari bahan satin, sari India, bludru, dan Thai silk. Siapa tadi namanya? Sora. Baru kayaknya ya. Boleh juga kita ikut sertakan dia dalam festival 4 kota. Hubungi saja Hadi, suruh atur dia. Oh ya jelas dong. Saya kira tidak. Apakah Mbak masih sempat mengajar renang? Tak, saya tetap mengajar renang. Hobi Mbak, Tuh, ada asisten. Ya, nanti lagi ya. Dah. Umur Mbak berapa, Mbak? Pak. Mulai saat ini kau tidak boleh lagi menyapa sembarang orang di depan umum. Berikanlah jarak dengan orang yang kita anggap tidak relevan. Ini untuk mencari efek bahwa betapa sulit orang mendekatimu. Sehingga suatu saat, apabila mereka berkesempatan menontonmu, mereka akan puas dan selalu rindu akan kehadiranmu. Saya kira itu tidak betul. Bersikap wajar dan apa adanya justru menambah simpati setiap orang. Sebaliknya bersikap yang seperti Anda sarankan akan menyulitkan diri sendiri dan menyebabkan kita terpencil dari pergaulan. Kau salah, Sora. Orang akan merasa bangga bila suatu saat dapat mendekatimu. Dan untuk itu, mereka harus berjuang untuk mendapatkan tegur sapamu. Percayalah, dongakkan dagumu ke atas bila kau berjalan. Dan jangan lupa, jangan menegur duluan sebelum mereka menegurmu. Walaupun mereka sahabat. Ini ilmu.
Itu ilmu zaman Dardanella, Bung. Sekarang zaman teater koma. Om, ini apalah? Dibuang ke kali, buaya pun tak mau makan. Dibuangnya jangan ke kali, Om. Pasti dimakan. Om ini juara naik kuda loh. Iya, Om. Ajarin kita naik kuda dong. Setiap minggu seharian Om tidak pernah di rumah. Cari saja di Jagakarsa. Pasti beliau lagi asik dengan kuda-kuda. Om ini tak pandai naik kuda. Pernah Om coba naik kuda Australia. Belum sampai tujuan, sudah terpelanting. Alah, bohong. Kata Min, sampai kudanya masuk ke kandang, Om nggak turun-turun juga. Sembarangan ya. Bella bukan rahasia aku. Kau terlalu menggunakan kesempatan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Aku bahagia. Dengan begini, aku dapat melupakan kekalahanku. Kekalahan apa? Sudahlah. Kau jangan memancing-mancing. Kau kira aku mabuk. Semua orang cuma memperhatikan kau. Aku dicampakkan. Padahal dulu... jangan. Itu untukku. Halo? Ini Mince Van Houten. Dari siapa? Dia sudah tidur. Mabuk. Dari siapa? Katakan dulu dari siapa? Dari Jakarta. Halo, Gambiria. Saya hanya ingin mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam kembali. Secara kebetulan, kita bersebelahan. Selamat malam. Ini pasti buat saya. Halo, Mince.
di sini? Siapa? Ah, lagi-lagi dia. Bilang aku sudah tidur. Dia bilang dia sudah tidur. Ah, penting. Penting katanya. Bilang aku di WC. Dia ada di WC. Iya, dia sedang tidur di WC. Jakarta. Tadi dari Jakarta juga. Devina. Siapa Devina? Devina, ini Mbak Sora. Ada apa, Dev? Gus Gambir. Ah! Oh, Gus Gambir. Bapak. Bapak. Gus Gambir, Pak. Pak, Gus Gambir, Pak. Mas, Sony, bangun. Mbak, sudah, Mbak, sudah. Jangan begitu, Mbak. Sudah, sudah. Laki-laki macam apa sih? Sabar, Saya jelasin, tuh saya jelasin. sudah. Sabar, sabar. Kawan-kawanku di sini banyak, dan banyak pula yang jadi pengusaha. Dan kalau kau mau, kau bisa datang pada mereka untuk minta pekerjaan atas namaku. Siapa mereka-mereka itu, Pak? Kau pernah dengar nama Brigadir Jenderal Yahya Anwar yang terkenal dengan peristiwa Tegalamba? Itu pengusaha sapi perah yang di Parung kan, Pak? Iya, kau tahu siapa dia? Dia itu asisten satu bapakmu ini ketika masih di Palembang. Mau kau ke sana? Aduh, Pak, saya kurang tertarik di bidang itu. Lantas bidang apa yang kau mau? Dia maunya langsung jadi direktur. Gak banyak kerja, gaji besar. Atau bidang tekstil? Nanti saya kenalkan kau dengan Jenderal Rusmono. Pak Dadut? Ya, dulu ia bertugas bersama-sama bapak di Palangkaraya. Ya, tapi saya malu, Pak, kalau ke sana sendiri. Aku antar kalau kau mau. Tapi, nanti kalau kau diterima, kau harus bisa menunjukkan prestasi yang hebat. Bapakmu ini tidak pernah meminta bantuan pada teman-teman. Tolong, jaga nama baik bapak. Dulu, mertuamu ini paling tidak suka mencanggung. Kalau sudah urusan gali-menggali pari, ada saja alasannya. Yang sakit perut lah, yang inilah. Sekarang malah jadi petani tulen. Syukur. Iya, iya. Kok malah terbalik-balik begitu? Lah, Mas sendiri dulu ingat dah ketika peristiwa tiga daerah di dekat Pocor. Ya, ya. Waktu itu mobil Mas mogok dan Mas tidak mengerti apa-apa. Kebetulan saya lewat. Akhirnya kopral saya itu yang memperbaiki Mas punya mobil. Padahal cuma businya yang lepas. Ingat dah? Malah sekarang hidupnya dengan mesin-mesin begini. Ya, begitulah. Hidup kita ini seperti roda saja.
Gila. Kau sama sekali tidak sportif, Sora. Pada saat saya sedang merencanakan sesuatu yang besar untukmu, kau begitu saja mematahkannya. Kau tahu nggak? Saya sudah hubungi Medan, Palembang, Ujung Pandang untuk showmu bulan Desember. Akan saya taruh di mana muka ini, Sora, kalau kau tiba-tiba begitu saja memutuskannya. Sejak kapan Bung menghubungi orang lain sebelum konsultasi dengan saya? Sora, kita sudah sepakat bahwa untuk menuju ke arah puncak karirmu, kau harus ikut apa kata saya. Saya kira kita belum pernah mengadakan perjanjian untuk itu. Lagi pula saya tidak terlalu berambisi untuk mencapai puncak prestasi. Saya terjun dalam dunia Bung, sekedar supaya saya dapat menghidupi keluarga saya. Dan sekarang, setelah Sony mendapat penghasilan yang lumayan, sudah saat saya meninggalkan kegiatan di luar rumah. Dan mulai mengurus rumah tangga kami, terutama mengurus anak. Dan itu pun hak saya. Toh saya tidak meninggalkannya sama sekali, cuma mengurangi saja. Itu pun kalau Bung masih mau menerima saya. Kalau tidak juga saya tidak terlalu mengharapkannya. Saya hanya berterima kasih kepada Bung yang selama ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperoleh penghasilan yang lumayan. Iya, tapi untuk itu saya telah banyak berkorban. Bung jangan berkata begitu. Bung toh sempat mengumpulkan separuh dari penghasilan saya pada setiap penampilan saya. Dan saya ikhlas. Sorry, Sora, sorry. Sudahlah, oke. Tidak apa-apa. Hah? Saya juga minta maaf. Tapi saya pikir saya lebih baik meninggalkan dunia Bung sama sekali. Hah? Iya. Selamat siang. Sora, tunggu. Sora, tapi kau tidak marah pada aku kan? Sora? Sudah. Kalian lihat kuda itu? Aku beli dari seorang jenderal 6 bulan yang lalu. Kuda itu sangat sensitif. Tidak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tapi itu justru tantangan bagiku. Sekarang, kalau aku datang menjenguknya, dari jauh dia sudah terkekeh-kekeh. Anda lebih suka kuda Inggris rupanya. Kuda apa saja aku suka. Asal kakinya bagus, lurus, tidak berbentuk X. Pak Halim lebih suka pada kuda yang semampai. Hus, Oh ya? bangsat kau. Oh iya, Pak. Kabarnya kuota ekspor ke Amerika dikurangi lagi ya, Pak? Tekstil maksudmu? Iya. Aku dengar memang begitu. Kalau begitu, saya bisa ikut nebeng dong, Pak. Serahkan saja itu sama si bencong. Sudah aku duga. Akhirnya aku lagi yang repot. Anak itu sudah tidak aktif lagi. Jadi sulit mencari kesempatannya. Siapa sih dia? Pragawati Sora Surendraningrat. Mesti dikasih sebab supaya dia mau kembali ke dunia Pragawati. Tidak mungkin. Suaminya sudah bekerja dan penghasilannya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Apakah suaminya termasuk suami yang setia? Iya ya. Itu memang belum terpikir olehku. Jalan pikiran tante memang luar biasa. Dan tante tahu di mana dia bekerja. Di mana? Di pabrik tekstil Pak Dadut. Oh, sekarang aku baru tahu maksud Halim si bandot tua itu. Mobilmu sudah harus ganti, Di.
Ya, Son. Telepon dari Pak Adi. Kau lihat mesin-mesin itu? Apa kau pernah melihatnya di tempat Pak Dadu? Yang ini buatan Jerman, yang ini Inggris. Bukan buatan Jepang seperti di pabrikmu. Kau ini kerja di sini atau gimana sih, Di? Tempat aku nggak boleh sembarang orang masuk tanpa Aku izin. punya saham di sini. Anjing lo. Pendeknya di sini kau bisa akan lebih berkembang. Percaya nggak? Di sini kau dapat memilih mau ditempatkan di mana. Bagian produksi, marketing, atau manajemen. Kau akan dapat fasilitas yang jauh lebih besar dibanding di tempat Pak Dadu. Sebut saja. Bisa aja kau bencong tua. Bilang aja terus terang kau butuh desain-desainku. Aku memang butuh uang. Cepet deh. Hei bangsat, kau tidak percaya padaku. Kau lihat sendiri nanti. Kau memang kelas terik. Mau berkhianat hanya untuk 1 sen, 2 sen. Yang besar sekalian dong. Kau tahu nggak? Yang punya. Bangsat. Nah, inilah bos kita Ibu Hani dan ini Sony. Sony. Gila. 1,3 miliar. Bagaimana mungkin? Mereka menuduh kita menjiplak desain mereka yang sudah mereka daftarkan ke Direktorat Paten dan Hak Cipta, Pak. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini, Pak. Dan ini desain yang mereka maksud. Ini pasti perbuatan si Halim. Belum puas juga dia. Daftarkan semua desain kita yang akan kita print. Ternyata semua desain yang kita buat sudah mereka daftarkan sebagai karya mereka, Pak. Bahkan desain yang sudah kita print setahun yang lalu, mereka daftarkan pula, Pak. Astagfirullahaladzim. Pasti ada yang tidak beres. Sudah kau cek, Sony? Belum, Pak. Sudah seminggu ini dia sakit katanya. Untuk sementara saya tidak menaruh curiga padanya, sebab di samping dia punya hubungan pribadi dengan Bapak, kelihatannya dia tidak menguasai kenakalan-kenakalan seperti ini. Mungkinkah Setidak-tidaknya Bapak mestinya kau beritahu dulu. Siapa tahu dia punya... Justru saya mau bikin kejutan. Kalau saya mesti ceritain dulu, ya percuma. Yang itu nggak usah. Toh ini untuk kebaikan kita. Bapak pasti akan setuju-setuju aja. Nasi biru bawa nggak? Nggak usah. Yang coklat sama hitam aja. Ada hubungan pribadi antara Bapak dengan Pak Dadut loh, Son. Apa itu sudah kau pertimbangkan? Udahlah. Itu semua udah saya atur dan saya pikir. Mendingan kamu beresin pakaian-pakaian saya. Besok pagi jam 6 sudah harus check-in. Siapa sih sebenarnya yang mengajak kamu kerja di sana? Mereka sendiri minta ke saya. Lantaran mereka tahu prestasi saya. Maklumlah. Mbak Sora, telepon dari Ungaran. Sar, beliau tak kuat menanggung malu. Barangkali itulah kelemahannya. Setelah membaca surat Pak Dadut, beliau terjatuh dari kursi. Sebelum pergi, beliau telah memaafkan semua yang pernah berhubungan dengan beliau. Beliau juga minta dimaafkan atas segala kesalahannya dan direlakan kepergiannya. Beliau minta dimakamkan di samping almarhumah ibumu. Setelah membaca syahadat, beliau menutup matanya perlahan-lahan, seolah tidur sampai sekarang.
Dep. Telepon. Gila nggak dia bilang ke Medan? Apa dia nggak tahu bahwa setiap Rabu Mbak di sana? Dia mana pernah tahu apa yang kulakukan. Dia tidak pernah tahu apa-apa. Cepatlah. Selamat pagi, Tante. Kok pagi-pagi sudah di sini? Sora, apa kabar? Ini siapa? Ini Devina, teman saya. Oh, penyanyi terkenal itu ya? Aduh, kadang-kadang tante ini suka pelupa. Maklumlah, sudah tua. Silakan, silakan. Tante belum kelihatan tua kok. Masih segar kelihatannya. Ah, masa? Mas Sony mana oleh-olehnya dari Medan? Loh, kan sudah lama ke Medannya. Yang dulu itu kan, persis ketika ayahanda wafat. Aduh, tante sangat menyesal sekali tidak bisa menghadiri pemakaman ayahanda. Habis tahunya setelah kami di Medan. Sony juga baru mengatakannya setelah kami turun di Polonia. Tante sangat menyesal sekali. Tahu begitu keberangkatan kita bisa kita tunda ya? Ah, sudahlah. Loh, katanya Mas Sony kemarin ke Medan lagi. Oh, belum ada tugas lagi ke sana. Kemarin ini kami sudah seminggu di sini. Memilih desain-desain untuk pameran busana di Singapura bulan depan. Apa kau tidak mengatakannya pada Sora, Sony? Hayu, sudah mulai berbohong ya. Tapi kami tidak ada apa-apa meskipun sekamar ya. Saya permisi dulu, Tante. Oh, Ayo, Dev. Anak-anak sudah pada datang. Orang seperti itu harus diberi pelajaran, Mbak. Jangan didiamkan aja. Tak ada gunanya, Dev. Kita ambil hikmahnya saja. Aku sudah ambil keputusan. Mas Singgi, Ada apa? kenapa lagi sih? Apa lagi? Ada perlu nih. Ribut lagi sama produsermu? Kan sudah nyerah dia. Bukan soal itu. Temen nih. Duduk dulu deh. Tanggung nih. Yuk, Mbak. Mbak jangan bimbang ya, Mbak. Dia memang acak-acakan. Tapi dia gigih orangnya dalam membela sesuatu yang dia suka. Kalau dia suka, Pasti suka. Kenalkan, Mas. Ini Mbak Sora yang sering saya ceritakan itu. Oh, Pragawati yang cerai itu ya? Sorry. Tangan saya kotor. Tapi biasanya Pragawati memang cepat bosan dengan suaminya. Apalagi kalau sudah mulai top. Iya enggak? Loh, justru dia telah meninggalkan dunia kepragawatian. Soalnya Anda keluar dari dunia itu sih. Jadi suami Anda nggak suka. Pasti suami Anda mencari Pragawati lain. Ya enggak? Masih gini bagaimana sih? Orang lagi serius nih. Mbak jangan kaget ya, Mbak. Dia memang begitu, suka bercanda. Begini, Mas. Dia sudah cerai. Sekarang bekas suaminya menggugat seluruh hartanya. saya kira kita telah buang-buang waktu, Dev. Ada baiknya Anda belajar bergaul lebih banyak lagi sebelum menjadi pengacara yang berhasil. Ayo, Dev. Anda jangan khawatir. Jelas dia yang lemah. Permintaan Anda pasti terkabul. Oh, Percayalah sama saya. terima kasih. Saya mohon permisi. Baiklah. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa disidangkan. Oh ya, Mulai besok, orang saya sudah mulai bergerak. Silakan. Kapan so lagi? sekarang sudah tidak lagi. Oh, Mari. Perkara nomor 127, garis miring PDT, garis miring G,
garis miring 1988 antara Sony Harsono selaku penggugat melawan Sora Surendraningrat selaku tergugat. Sudah lengkap hadir? Sudah, Pak. Silakan. Dan esok hari pasti akan pagi lagi. Bumi pun akan tertindih derita lagi. Angan sejuku pun sayu terdesak terus membeku. Di saat bumi seakan menjauh dari sisiku, aku masih dapat tertawa walau di kalbu. Ku bertanya lirik masih tersisakah tawaku untuk esok. Ia sama sekali tidak bisa mengimbangi karirku. Seleranya kampungan dan cemburuannya bukan main. Ia menginginkan supaya aku menjadi seorang laki-laki yang jinak di rumah. Selalu saja ia ingin mengatur seluruh kehidupanku. Dan di atas tempat tidur, ia dingin seperti es. Kita bisa lebih cepat. Saya harus jemput Gambir. Oh ya? Mas Singgi tahu semua perkembangan perkara Mbak. Sampai-sampai dia tahu persis berapa Mbak akan memperoleh ganti rugi sementara mobil dan rumah Mbak akan disita Sony. Kau boleh pilih. Atau rumahnya, atau mobilnya. Aku pilih orangnya, bagaimana? Wah jangan, itu bos punya. Bisa berabe. Kalau begitu aku pilih mobilnya atau rumahnya, bagaimana? Oke? Begitulah Bung Hadi. Selama saya berhenti jadi Pragawati. Edan. Biar kata saya ini kawannya, tapi sungguh mati saya sumpahi dia semua jadi monyet. Ya halo? Ya, saya sendiri. Baik. Sampai hati dia mengenati kamu yang sudah berkorban meninggalkan karirmu yang sedang menanjak waktu itu. Tapi jangan khawatir, Sora. Pintu masih terbuka lebar untukmu. Ya halo? Bagaimana? Kebetulan sekali. Sora akan kembali dan sekarang dia ada di depanku. Dia paling cocok membawakan desainmu. Rocky, dia dapat sponsor. Kapan? Agustus. Hah? Oke. Tapi beri saya waktu 1 bulan ya. Beres. Ada khusus untuk tamu-tamu khusus. Mereka kebanyakan pengusaha-pengusaha tekstil maupun importir dan eksportir pakaian jadi. Luar biasa.
Kau tidak perlu dengan lagi. bahan dari kartun. Kau tinggal menyesuaikan diri Raisa kembali. Rai merancang Kau akan khusus ketemu busana dengan teman-teman pantai lamamu juga. yang akan kita coba perkenalkan di forum internasional. Hei, Sora! Hmm. Cak. Wah. Apa kabar nih? Baik, Pak Halim. Silakan, silakan. Mari. Ada tamu penting rupanya. Kenapa Anda tidak memberitahu dulu? Mestinya kita bisa menyiapkan sedikit penyambutan. Saya sengaja, Om, untuk surprise. Busana sehari-hari Apa kabar? yang dapat pula dipakai untuk acara-acara resmi ini Menampilkan desain rok yang adalah terbaru. koleksi Yaksi. Mungkin ya. Terbuat dari bahan Saya besi. awam dalam hal itu. Sementara Tapi beberapa Satya teman-teman mengusulkan menggunakan untuk bahan menyelenggarakannya. Ya, saya setuju saja. Untuk menembus pasaran Eropa. Silakan, silakan. Terima kasih. Ternyata kita melupakan satu faktor yang sangat penting. Dia itu sangat mencintai anaknya, bukan main. Ini yang merusak strategi kita. Gila. Proyek itu luar biasa keuntungannya. Masa hanya tergantung pada dia seorang? Apakah tidak bisa dicarikan yang lain? Memang susah juga si buaya tua itu. Yang lain mau juga. Tapi yang ini juga harus kena. Serakah. Sama seperti tante. Hus, bangsat kau. Aku ingin sekali punya anak. Tapi kau tahu itu tidak mungkin, bukan? Kenapa kau tidak ambil saja anakmu untuk kita pelihara dan kita besarkan sebagai anak yang berbudaya?
dan yang berpendidikan baik-baik. Apa kau tidak cemas melihat masa depan Gambir yang setiap malam bergaul dengan para model itu? Anak itu masih murni, masih bersih jiwanya. Kasihan dia. Betul juga ya. Tapi gimana caranya? Stop, Pak. Bu, Bapak, Bu. Bu, Bapak, Bu. Anda jangan terkejut kalau saya datang lagi. Begini, saya menyesal dulu karena saya tidak berhasil memenangkan perkara Anda. Namun sekarang, secara kebetulan, saya mendapat anugerah nasib baik sehingga memungkinkan dapat menolong Anda lebih jauh lagi. Begini, Sony bermaksud merebut Gambir dari tangan Anda. Atas dasar apa dia berbuat seperti itu? Pasti ada yang tidak beres. Tunggu dulu, jangan keburu emosional. Kita harus hadapi ini dengan tenang dan penuh perhitungan. Anda tahu siapa pengacara yang telah ditunjuknya? Pasti si Zulkifli tua itu lagi. Siapa lagi kalau bukan dia? Bukan. Pengacara itu adalah saya sendiri. Jadi? Boleh saya minum? Justru karena itulah, saya datang kemari untuk menawarkan bisnis dengan Anda. Kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Dan saya jamin Anda tidak akan kehilangan Gambir. Dan mobil di luar itu bisa kembali ke tangan Anda. Bisnis dengan Anda? Bisnis dengan orang yang pernah berkhianat? Apakah Bung pikir saya terlalu goblok untuk Bung jadikan mangsa lagi? Saya tidak merasa telah berkhianat dengan Anda. Saya hanya kalah dalam membela perkara Anda. Dan itu biasa. Apakah kekalahan itu identik dengan pengkhianatan? Kalau Anda tidak berkhianat, bagaimana Anda bisa mendapatkan mobil itu? Ya, saya hanya menawarkan kemungkinan. Aku kira gugatan ini cukup beralasan. Omong kosong apa lagi itu? Dia sama sekali tidak pernah memikirkan Gambir sejak dulu. Kalau dia punya rasa tanggung jawab, Gambir tak akan sampai gegar otak. Itu dulu, ketika dia masih punya banyak waktu, ketika dia masih nganggur. Sekarang apa lagi? Tidak pernah di rumah? Apa mungkin dia dapat mengurus anak? Itu dulu, Sora, ketika dia dalam keadaan miskin. Tapi sekarang, dia telah sanggup membayar seorang perawat khusus yang mahal harganya. Yang sanggup merawat anakmu 24 jam sehari semalam. Dan lagi, Sora, apakah perbuatanmu membawa anakmu setiap kali kamu show keluar kota itu didorong oleh rasa kasih sayangmu? Atau hanya egoismemu sendiri? Kamu hanya mencari ketentraman dirimu sendiri. Sementara itu kamu biarkan anakmu bolos sekolah dan bergaul dengan orang-orang dewasa yang kadang-kadang tidak mempertimbangkan kehadirannya. Pengalaman yang mengajar aku untuk tidak percaya begitu saja kepada orang lain, Bung. Bung belum pernah mengalami perasaan bagaimana gilanya seorang ibu melihat anaknya tergeletak tidak berdaya karena kecelakaan. Kau sedang dihinggapi sebuah perasaan bersalah yang terlampau berlebihan. Anak itu berkembang semakin hari semakin dewasa dan harus bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu kapan kamu bisa memberikan kesempatan itu padanya? Dan apakah Bung pikir Sonya akan dapat memberikan semua itu? Mungkin. Karena sekarang dia telah sanggup memberikan semua fasilitas pendidikan. Dia telah sanggup mengundang guru-guru khusus dalam semua bidang pendidikan dan keterampilan. Anakku tidak memerlukan semua itu. Ia mampu belajar seperti anak-anak pada umumnya. Ia anak normal biasa. Yang ia butuhkan adalah kasih sayang orang tuanya. Kasih sayang ibunya terutama. Kalau kau tidak mau menolongku tidak apa-apa. Tapi jangan kau katakan aku tidak sayang kepadanya. Aku ibunya. Jangan kau pisahkan aku dari anakku.
Siang, Pak. Siang. Saya mau ketemu dengan Pak Yuwono, Pak. Sudah ada janji? Saya datang kemari atas panggilan beliau, Pak. Ada suratnya? Ada. Tapi mesti janji dulu. Bapak susah kalau tidak janji dulu. Suka marah-marah. Apalagi kalau yang masuk orang sembarangan. Saya ini bukan orang sembarangan, Pak. Saya juga pengacara seperti Bapak itu. Pengacara? Selamat pagi, Tante. Min, ada apa pagi-pagi? Aduh, Sora. Sorry ya, gue ganggu dikit nih. Lo ada uang 50.000 nggak, Yang? Tukang sayur udah sebulan belum gue bayar. Lo main terus sih. Nih, gue cuma ada segini. Gue juga lagi ada perlu. Nggak apa-apa deh. Trims ya. Terima kasih, Tante. Lo mau kemana pagi-pagi? Ngajar renang? Ada perlu dikit. Om Ridwan kapan? Lusa ya? Apaan sih? Terima kasih, Sora. Gue pulang dulu deh. Sering-sering aja deh, Min. Minggu depan barangkali sudah akan disidangkan. Mereka telah menghubungi beberapa saksi-saksi yang terdiri dari kawan-kawanmu juga. Kita juga bisa meminta guru-guru gambir untuk memperkuat alasan-alasan kita. Mungkin kita tidak membutuhkan itu. Ada beberapa surat pernyataan yang mesti kamu tanda tangani. Sony Harsono, selaku penggugat, lawan Sora Surendra Ningrat, selaku tergugat. Sudah lengkap hadir? Sudah, Pak. Silakan. Jadi bagaimana? Argumentasinya sangat mempesona. Sidang kelihatannya terpengaruh. Anak itu memang hebat. Banyak membuat kejutan. Siapa namanya? Singgi Muhammad. Dia memang cerdas. Yuwono tampak kewalahan menghadapinya. Siapa yang memimpin tim? Pak Sudrajat, pindahan dari Kediri. Semula direncanakan Pak Kadir. Tiba-tiba beliau cuti. Jadi kemungkinan Yuwono akan kalah. Harus ada suatu peristiwa yang dapat meyakinkan majelis. Gitu ya. Itu sebuah show tingkat internasional. Kau akan sibuk dan konsentrasimu sangat dibutuhkan. Anak itu akan terlantar kalau kau bawa. Dan lagi kau akan lama di sana. Lalu apa kata lawan kita nanti? Itu akan memperkuat argumentasi mereka dan aku akan kewalahan lagi. Lantas siapa yang dapat kupercaya untuk menjaganya? Bibi kadang-kadang lemah dalam membagi perhatian dengan tugas-tugas lain. Devina, kau bisa minta tolong Devina tinggal beberapa hari di rumahmu menjaga Gambir. Aku tidak mau merepotkan orang lain. Kau tidak mau merepotkan orang lain selagi orang lain itu tidak merasa kamu repotkan. Apa ini? Kamu terlampau dekil. Orang akan memandangmu rendah karena pakaianmu yang kacau. Kau suruh aku berpakaian seperti si bencongmu itu. Kau tidak usah mengatur pakaianku, Sora. Aku tidak merasa orang memandang rendah karena pakaianku. Biarkan aku berpakaian, berjalan, bernafas dengan caraku. Jangan mengaturku. Aku risih jalan sama kamu. Aku bilang jangan. Coba dulu. Atau kita ribut di sini. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Putar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maju. 2, 3, 4, 5. Min. Kenapa putar di situ? Nilai. Saya akan membuat desain yang praktis dalam bentuk garis.
Tuh ibu tuh. Sana sana. Ibu, ikut. Nanti Gambir tidur sama Tante Devi ya. Iya. Tante Devi kan pintar nyanyi. Nanti Gambir nyanyiin sama Tante Devi. Ayo, Ya? ayo. Udah Gambir. Tapi sun om dulu ya. Hei, Yuk, udah jam yuk, setengah sini. 11 nih. Ayo dong, Tante. ayo dong, buruan dong. Titip ya Ayo, sama Deh. tante. Yuk. Jangan khawatir deh mbak. Mas. Tia, tolong dong Tia. Dah ibu. Dah ibu. Hati-hati, Ibu. Dah ibu. Ibu, ikut, Ibu. Ibu, ikut dong, Bu. Ibu. Ibu, hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Maaf. Ada apa, Pak? Silahkan dibuka. Ya, semua ikut. Ya, semua. Laporan, Pragawati tertangkap basah nih, Pak. Mari, Pak, orang narkotik. Pragawati terlibat narkotik, Pak. Iya, Pak. Mari, Pak. Terlibat kasus narkotik. Ini kan Sora. Saya sahabatnya dan tetangganya, Pak. Saya malah sering pinjam uang padanya. Saya tahu betul, dia seorang ibu yang baik. Rasanya kurang dapat dipercaya kalau Sora terlibat pada masalah-masalah begituan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya kawan dia sejak kecil. Saya tahu betul siapa dia. Dari wawancaranya saja akan nampak bahwa dia bukan tipe orang-orang seperti itu. Dia bisa menolak hadiah yang jutaan rupiah nilainya kalau dia rasa hal itu tidak wajar. Sementara mobil pun dia tidak punya, Pak. Saya kira sayalah orang yang paling merasa kehilangan dia. Dia seorang Pragawati yang paling laris saat ini. Honornya cukup tinggi. Sehingga bagian saya pun lumayan. Tapi memang ya saya tidak begitu mengikuti bisnis dia yang lain. Kami sudah menjumpai pengalaman-pengalaman yang unik, Bung. Mungkin Bung tidak percaya. Kalau pada akhir bulan yang lalu, kami telah menangkap 2 orang di Bali. Yang satu orang fasih membaca Al-Quran. Dan satu orang lagi kemana-mana berpakaian pastur. Dan ternyata mereka ini adalah pengedar-pengedar obat bius. Susah, Bung. Jaringan mereka luas, halus, dan tertutup. Dan kadang-kadang di antara mereka sendiri tidak saling mengenal. Dan jangan lupa, Sora ini adalah orang yang cerdas, Bung. Tapi tuh rumahnya sudah digeledah. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Itu bukan jaminan, Bung. Sekali lagi, Pak. Sora ini adalah seorang ibu rumah tangga yang masih harus menghidupi dan mendidik anaknya yang masih kecil. Apakah tidak seyogianya ditangguhkan penahanannya? Demi keamanan Sora, tidak bisa. Kalau seandainya Sora diculik oleh anggota komplotannya yang mengkhawatirkan Sora membocorkan rahasianya, bagaimana? Tapi informasi melalui telepon gelap itu, Pak. Bukankah jelas-jelas Sora bersih dan hanya terkena fitnah belaka? Pengadilan yang akan membuktikan.
Bagaimana Gambir? Devina masih tetap menemani. Sehat. Sampai sekarang dia belum tahu kamu di sini. Kasihan Devina. Segala upaya telah aku lakukan. Mengusahakan tahanan luar. Tapi kelihatannya pesimis. Dan gilanya lagi, penyidangan perkara ini didahulukan dari perkara perwalian Gambir. Aku minta kamu lebih bersabar. Primer, melanggar pasal 23 ayat 3. Subsidiar, pasal 23 ayat 7 Undang-Undang Nomor 9 garis miring 1976 tentang narkotika. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah saudara mengerti isi tuduhan terhadap diri saudara? Kurang jelas, Pak Hakim. Singkatnya, saudara dituduh memiliki, menyimpan, atau menyediakan, atau menguasai narkotik. Atau setidak-tidaknya menggunakan narkotik bagi diri saudara sendiri. Itu fitnah. Jangan marah-marah. Setiap orang harus sopan di dalam persidangan. Saudara cukup berpendidikan, kan? Apa Ketua? Silakan. Klien kami sangat terpukul jiwanya karena merasa difitnah. Tapi ia harus menguasai diri. Percayakan kepada kami. Yang salah akan dihukum dan yang benar akan dibebaskan. Terima kasih. Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempelajari berkas sambil menerangkan kepada klien kami apa yang dimaksud surat dakwaan saudara penuntut umum. Saudara saksi, apakah saudara biasa memeriksa tas bawaan penumpang yang akan dibawa ke dalam pesawat? Dalam keadaan khusus, kita adakan pemeriksaan fisik detail. Dan kapan keadaan khusus itu dianggap ada? Misalnya, kalau ada laporan. Kalau begitu siapa yang melapor? Itu rahasia, Pak. Saudara penasihat hukum, kami ingatkan bahwa dalam perkara narkotika, identitas pelapor harus dilindungi. Kami hanya ingin mencegah agar orang tidak gampang difitnah. Percayakan pada kami. Dan sekaranglah kesempatan Anda untuk membalas kebaikan-kebaikannya selama ini. Dan ingat, dia sangat sayang pada Anda. Dengan jalan bagaimana? Menggantikannya meringkuk dalam tahanan? Kenapa Anda punya pikiran seperti itu? Karena habis bagaimana dong? Anda tunjukkan siapa sebetulnya yang melakukan fitnah itu. Aku nggak ngerti. Kenapa Anda putuskan untuk tidak mengerti? Anda tahu bisa berjanji untuk mencoba ikut menyelidiki kasus ini seperti kawan-kawan yang lain. Nora yang pernah bermusuhan. Tapi aku tidak yakin. Maafkan aku, Sora. Aku tidak tahu bagaimana seharusnya aku. Saudara saksi, apakah saudara sudah mengenal lama saudara terdakwa? Cukup lama, hampir 2 tahun. Apakah saksi pernah melihat bahwa saudara terdakwa menggunakan narkotik? Saya kira mungkin saja. Bapak Ketua, saksi ini hanya main kira-kira dan prasangka. Menurut informasi dari klien kami, saksi ini memang sudah sejak lama iri hati dan dengki terhadap klien. Dia pernah tertangkap basah menaruh barang curian dalam tas klien. Bohong, bohong Pak Hakim. Persoalan itu sudah selesai. Saudara saksi, duduk. Majelis Hakim, saya keberatan kalau saudara penasihat hukum membawakan cerita yang tidak relevan. Bapak Ketua, peristiwa itu justru sangat relevan untuk menyelidiki motif saksi. Hati yang iri dapat memerintahkan lidah untuk berkata bohong. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Kemenangan pasti di pihak kita. Jika hakim memutuskan Sora bersalah, maka otomatis Gambir di pihak Anda. Kalau dia lolos? Tidak mungkin. Taruhan. Saudara terdakwa, sejak kapan saudara kecanduan narkotik? Bapak Ketua Majelis, kami protes. Bapak Ketua, pertanyaan saudara penuntut umum sifatnya menjerat alias sugestif. Bukankah saudara terdakwa tidak pernah mengakui bahwa dia pecandu narkotik? Dari mana logikanya ditanya sejak kapan? Silakan. saya mohon,
Saudara penasihat hukum, jangan asal menyerah. Saya kan belum selesai. Bapak Ketua, Ya, pertanyaan saudara penuntut umum nadanya memvonis. saudara penuntut umum, ganti saja dengan pertanyaan yang lain. Terima kasih. Saudara terdakwa, berapa kali saudara terlibat kasus narkotik? Bapak Ketua, Ya, kami protes. Bapak Ketua, ya, saudara penasihat hukum sengaja mengganggu konsentrasi saya. Bapak Ketua, pertanyaan itu secara implisit sudah menganggap klien kami residivis. saudara penuntut umum, rubah formulasi pertanyaan. Yang urut, jangan meloncat. Saudara terdakwa, apakah benar narkotik barangnya tidak asing bagi profesi Pragawati? Saya tidak akan memberikan komentar. Majelis Hakim, urusan terdakwa adalah dengan fakta-fakta, bukan dengan gosip ataupun prasangka. Saudara penuntut umum, silakan terus dengan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah benar bubuk narkotik itu ditemukan dalam tas saudara? Ya benar, tapi Cukup. Saya hanya tanya itu. Majelis Hakim, terdakwa harus diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Saudara terdakwa, apa ada yang tidak disampaikan? bubuk itu ditaruh di tas saya oleh seseorang. Saya hanya korban fitnah. Nanti kami yang menentukan apakah saudara kena fitnah atau tidak. Aku betul-betul kagum sama anak muda itu. Ia berani dan tangkas. Hati-hati sama anak itu. Bisa-bisa dia berhasil mempengaruhi majelis. Sak. Tetapi mereka tidak akan berhasil untuk membuktikan bahwa diri mereka benar. Belum tentu loh. Sak. Anak itu perlu dibina. Dan Sora pun tetap tegar menghadapi semua ini. Aku jadi tambah penasaran. Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa Sora Surendra Ningrat tersebut telah bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam tuduhan primer, yaitu secara tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotik. Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 garis miring 1976 menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah. Menentukan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum ada keputusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan itu. Memerintahkan kepada penuntut umum supaya barang bukti berupa 1 bungkus plastik narkotik diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan. Kepada saudara terdakwa, kami ingatkan bahwa saudara masih mempunyai hak untuk menyatakan banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah hari. Kami menyatakan banding. Bagaimana saudara penuntut umum? Saya pikir-pikir dulu. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Surat permohonan ibu-ibu dan adik-adik agar terhukum Sora dapat dikeluarkan dari tahanannya sambil menunggu keputusan tingkat banding akan saya sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang sedang cuti. Sebagai Kepala Humas, saya hanya menyarankan ibu-ibu menghubungi pengacara Sora supaya segala sesuatunya dapat berjalan sesuai prosedur hukum, ya?
Kan tidak baik kalau nanti ada tuduhan bahwa ibu-ibu akan mempengaruhi jalannya persidangan. Kalau dulu ada istilah trial by the pers, saya khawatir ada wartawan yang menulis trial by the Pragawati. Saya mendapat amanat dari ibunya untuk menjaga anak itu. Kalau Mas Sony mau mengambilnya, ya saya minta surat pernyataan dari Mbak Sora. Saya yang bertanggung jawab. Saya ayahnya, Vin. Saya tahu. Nah, jadi saya lebih berhak atas anak itu daripada kamu. Tapi persoalannya belum selesai, Mas. Siapa yang berhak atas Gambir? Mbak Sora atau Mas Sony? Itu yang sedang kita tunggu. Selama pengadilan belum memutuskan, maka hak anak itu masih tetap pada ibunya. Dan ibunya telah memasrahkannya padaku. Apa dasarnya? Memang itu cuma lisan saja. Tapi sebaiknya kalian menghubungi pengacara Mbak Sora sajalah. Kami tidak ada urusan dengan pengacaranya Sora. Yang jelas, selama ibunya masih meringkuk dalam lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana, maka keselamatan anak itu ada di tangan saya sambil menunggu keputusan pengadilan. Kalau Anda tetap bersikeras, Anda bisa kita laporkan sebagai penculik. Pak, Ibu sudah lama nggak pulang-pulang. Kemana sih, Pak? Gambir nggak tahu ibu kemana. Saya berharap Anda tidak merusak gambaran anak yang tidak berdosa ini terhadap ibunya. Anda sendiri lihat kan bahwa dia tetap hormat pada ayahnya. Dan betapa Mbak Sora sama sekali tidak mencoba meracuni jiwa anak ini. Saya harap Anda bersikap sportif dan kesatria, Mas. Sok tahu kau anak ingusan. Selamat malam, Pak. Maaf, Pak. Ini rumahnya Ibu Hani ya? Ya, ada apa? Bisa kami bertemu sebentar aja? Wah, kebetulan tadi ada pesan. Beliau tidak mau terima tamu malam ini. Kalau Pak Sony, ada di sini juga? Iya. Kenapa? Tolong Pak, soalnya kami perlu sekali. Kenapa nggak telepon aja dulu? Sudah, tapi sudah dikatakan pergi. Itu tandanya dia tidak mau terima tamu. Maklum lah, Dek. Dia orang sibuk. Mungkin capek, ya nggak? Setan apa yang merasuki jiwanya sampai ia berbuat sekejam itu? Saya tidak tahu bagaimana nasib anak itu. Sebab saya tahu betul bahwa Sony bukan potongan seorang bapak yang baik. Gemas saya mendengar berita ini. Kau harus keluar dari penjara ini, Sora. Kau harus selamatkan anakmu. Singgi sedang mengusahakan agar saya dapat ditahan di luar. Sementara menunggu keputusan banding. Alah, pengacara ingusan itu. Mana mungkin dia bisa? Kau telah salah memilih pengacara. Sora, Pak Halim siap setiap saat untuk membantumu. Dia sangat bisa mengusahakan supaya kau bisa menunggu keputusan di luar penjara. Kalau kau setuju, aku bisa menemuinya dan membawanya kemari kalau perlu. Apa Bung memang diutus khusus untuk itu? Begitulah. Tapi tentu saja ada syaratnya. Apa itu? Kau seorang arif dan bijaksana. Tidak perlu hal itu saya utarakan secara verbal, bukan? Selamat pagi, Bung Adi. Selamat pagi, Sora. Ada apa ini? Kenapa kau rahasiakan keadaan Gambir selama ini? Sengaja, karena untuk menjaga perasaan. Tapi sementara itu aku dan Devina berusaha mengambilnya kembali. Bung yang menceritakan semua ini. Saya pikir Sora sudah tahu, karena sudah cukup lama kejadian itu. Apa Bung ceritakan juga bahwa Bibi ikut menemani Gambir? Apa itu penting? Oh, Bibi ikut. Syukurlah. Mudah-mudahan dia selamat. Tapi bagaimana dengan sekolahnya? Nah, itu yang aku khawatirkan juga. Sejak kapan Anda memikirkan nasib anak Sora? Hubunganku dengan Sora semata-mata bisnis memang. Tapi justru karena itu saya memikirkan nasib anaknya. Sebab nasib anaknya adalah nasibnya juga, dan nasibnya adalah nasib saya juga. Kenapa? Anda keberatan? Apa Anda datang dengan satu tugas khusus? Menteror batin Sora? Saya datang kemari untuk menawarkan kemungkinan yang lebih baik buat dia. Dia dapat mengusahakan supaya aku ditahan di luar lembaga. Pak Halim yang menanggung. Oh,
tidak kau katakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut urusanmu harus melalui aku? Sudah. Saya dapat membuktikan tanpa melalui Anda pun saya bisa menolong Sora kalau Sora mau. Tentunya saudara juga dapat menceritakan kepada kami siapa sebetulnya yang menaruh barang itu dalam jutiki Sora. Anda menuduh. Anda bisa saya tuntut. Kenapa Anda tidak melakukannya? Saya cuma bertanya, Bung Hadi. Kenapa Anda gelisah? Sudah. Ayo dong, kalian jangan mempermainkan aku lah. Kau bagus itu. Dulu kalian bilang setelah aku melaksanakan, kalian akan melunasi. Kemudian kalian bilang setelah ada keputusan pengadilan. Ayo dong, Bang Robert. Tunggulah sampai putusan banding. Siapa tahu kau berkhianat. Mana mungkin aku berkhianat? Itu kan sama saja bunuh diri, Bang. Mana aku butuh buat kontrak rumah nih. Jangan khawatir. Kau hibur dululah kita. Apa saja sudah aku lakukan, tapi kalian selalu mempermainkan aku. Sini kau. Jangan, Bang. Sini. Jangan, Bang. Ayo. Bahasa Spanyolnya sepatu apa, Win? Rodok. Bangsat kau. Bang, jangan, Bang. Jangan. Halo? Siapa ini? Hei, Din. Ada apa? Jangan takut, katakan. Aku akan membelamu. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa? Aku dipaksa, Bang. Aku diancam. Aku takut mereka bunuh. Lakukan. Kalau tidak, kusiksa. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak ada orang lain yang tahu selain Hadi. Hah? Tunggu dulu. Siapa orang yang menyuruh kamu? Min! Halo? Gila. Maaf, Pak. Betul kan? Ya. Jadi siapa yang disebut Min dengan si Rob itu, Pak? Ternyata si Robert, anak buah pria yang selama ini kita cari. Oh. Wah, kami kesulitan dalam mencari markas mereka. Sampai jam 3 dini hari, kami baru dapat petunjuk dan langsung saja kami gerebek. Si Robert bagaimana? Si Robert tertangkap, tapi pembunuh Min kabur bersama pria. Sebentar lagi juga tertangkap. Sudah ada petunjuk kuat mereka lari ke Bandung dan bergabung dengan kelompok Diman. Sudah lama kami ingin menangkap mereka, tapi belum ada bukti yang jelas. Sekaranglah saatnya mereka kita gulung semua. Mudah-mudahan pengadilan tinggi akan membebaskan Anda dari semua tuduhan. Dari semula kami juga yakin bahwa Anda tidak bersalah. Terima kasih, Bu. Tapi kami juga sedih karena kami akan kehilangan seorang pelatih senam yang ayu. Kalau diperlukan, saya juga masih bersedia melatih terus di sini. Tapi tidak untuk tinggal di sini terus, kan? Sekali lagi terima kasih. Ibu!
Sebenarnya Hadi satu-satunya saksi yang kuat. Tapi hal itu sudah tidak mungkin dia lakukan. Kenapa? Kemarin, mayatnya ditemukan di jurang Cadas Pangeran. Innalillah. Bersama mobilnya yang ringsek. Tak ada tanda-tanda kecelakaan. Kematiannya sangat misterius. Kalau begitu tidak ada saksi yang kuat dong. Kapten Iskandar cukup mempunyai teknik untuk membuat bajingan segede apapun mengaku. Robert, anak buah pria, telah membuka semuanya. Peristiwamu ini sungguh suatu hikmah. Gara-gara itu semua, maka skandal kriminalitas yang dikelola oleh sekelompok bandit yang berkedok bisnis internasional terbongkar. Terus? Salah satu tokohnya yang kau sendiri mengenalnya tertangkap. Your attention please. Announcing the arrival of Singapore Airlines, flight number SQ204 from Singapore. Announcing the arrival of Singapore Airlines. Biar saja semua